atau informasi dari ahli wilayah para wali Allah. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Itu orang-orang yang jika kami makkannahum fil ardi, teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, aqamus salata. Mereka adalah orang yang menegakkan salat. Wa atawuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Dan mereka mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Jadi kata Allah, kalau ingin kita bisa mendapatkan suatu kedudukan di muka bumi, makan naum fil ardi, makan itu tempat tinggal ya, tempat makan. Jadi diteguhkan, kita di tempat itu stay gitu kan. Jadi Allah katakan harus tegakkan sholat, bayar zakat, dan amar ma'ruf nahi. Kalau enggak, maka yang terjadi kalau kita cuek dengan lingkungan kita, kita yang mungkin saya udah sholatnya, saya udah zakatnya, tapi kita tidak beramal ma'ruf nahi munkar, kekhawatirannya adalah kemungkaran merajalela, ya, sehingga orang sekitar kita banyak yang berbuat buruk. Maka nanti akibat-akibat buruk yang mereka kerjakan itu akan menimpa kita. Misalnya kita gambar contoh begini, kita punya rumah kita berada di tepi sungai. Selama ini saya sholat, saya puasa, zakat sudah beres, terus ternyata kita nggak peduli dengan lingkungan kita. Ada orang buang sampah sembarangan di kali, kita biarin aja, yang penting bukan saya ini. Ternyata sholat. Harusnya kita ingatkan dia nggak boleh buang itu di situ. Tapi karena kita merasa yang penting kita udah baik nih, udah dengan sholat, zakat dan sebagainya, kita biarkan akhirnya numpuk, terjadilah kemudian bencana yang kena bukan hanya mereka, tapi kita juga kena. Itu kata Allah dalam surat Al-Anfal 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah, kepada bencana, malapetaka yang tidak hanya akan menimpa orang-orang jahatnya secara khusus. Artinya orang baiknya pun kena, karena mereka masa bodoh dengan kejahatan yang sedang terjadi. Dia apatis ya. Jadi nggak boleh. Harus berani kita dalam lingkungan kecil, ya kita menyampaikan seperti itu. Jadi kalau mau Allah teguhkan kita, ya, maka tegakkan salat, keluarkan zakat, dan beramal ma'ruf nahi munkar. Ya minimal lah di skala kecil kita, mungkin di dulu pertemanan kita harus berani. Kemudian wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ini Taubah 1 ayat. Orang beriman laki-laki dan perempuan itu sama ya. Mereka jadi penolong bagi yang lainnya. Ya, mereka mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Jadi orang beriman itu harusnya punya sikap ini. Ya. Jadi mereka saling menolong, saling melindungi dengan beramal ma'ruf nahi munkar. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Yuk kita bareng-bareng begini, diajak kebaikan, dilarang kemungkaran. Ya. Karena mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mentaati Allah serta Rasulnya. Yang beriman ya. Jadi tidak dibatasi oleh misalnya kelompok tertentu. Beda kita mah, dia mah pengajian sana, kita di sini biarin aja lah dia gitu. Nggak ada. Tidak ada perbedaan pengajian sini dengan pengajian situ gitu kan. Tetap kita punya kewajiban sesama orang beriman mengingatkan. Ya. Kalau sebihak, kalau sebisa-bisa kita ingatkan. Jadi nggak ada urusan dengan perbedaan grow, perbedaan itu nggak ada. Termasuk juga nggak ada urusan dengan perbedaan mazhab imam-imamnya. Sasiki, Imam Hambali, Hanafi, Maliki nggak ada. Semua sama dengan kewajiban untuk beramal ma'ruf nahi munkar seperti itu. Ya, kemudian Luqman 17. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Nah, ini minimal peran kita yang paling kecil itu benar keluarga. Wahai anakku, ya kan? Aqimis shalah, didirikan salat. Kemudian beramal ma'ruf nahi munkar. Mulai dari keluarga dulu nih. Anak kita ajarkan, ayo anak. Ya. Salat ini adalah hal pertama sebenarnya yang kita upayakan agar anak lakukan. Kita berharap kan setiap kita ini ingin punya anak yang menjadi anak-anak soleh dan soleha. Ya. Nah, kalau orang yang di luar, kalau di luar mungkin anak yang berbakti gitu bahasanya di luar ya.
kadang-kadang mereka salah paham tentang konsep anak yang berbakti. Jadi banyak di antara kita berpikiran, nanti anak saya mau saya sekolahkan di sekolah yang mahal, sekolah yang internasional, mungkin mereka bisa kerja di luar, sekolah di luar bagus, bisa kerja, nanti mereka kaya, mereka bisa kemudian berbakti kepada orang tuanya. Ya banyak anak-anak yang kemudian berhasil sekolah di luar, jadi orang yang sukses, hebat, punya harta banyak, mereka bisa menyenangkan orang tuanya. Tapi mereka tidak pernah dididik bagaimana cara kemudian menunjukkan bakti yang sebenarnya kepada orang tua. Mereka hanya gunakan hartanya saja. Ya, dengan menyenangkan orang tuanya, mengajak macam-macam dikasih begitu orang tuanya udah beresiko, yang tiup-tiup gitu kan, sudah susah untuk kemudian di istilahnya semua apa-apa serba perlu bantuan, ya mereka gampang aja. Ya, tinggal panggil baby apa namanya? Gitu. Sama, babysitter juga. Iya. Bukan Neni ya. Neni. Lah begitu. Atau yang ininya ya masukkan panti jompo yang mahal, nggak apa-apa deh. Pokoknya fasilitas semua terjaga. Padahal yang diharapkan orang tua bukan itu. Tapi sentuhan kasih sayang anak itu yang diharapkan, itu bentuk bakti gitu kan. Apalagi bagi dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, orang tua itu surga. Jadi jangan sampai kita kasih orang pintu surganya gitu loh. Harus kita bawa pintu surga itu, jangan lewatnya kita yang ini. Kalau rewel ya. Bila cowoknya sabar kan akhirnya pusing gitu. Makanya kenapa disebut pintu surga? Kalau ya kan mau surga kok emang nggak mau gampang. Surga kok mau kipas angin. Ya makanya hal pertama sholat. Lihat Ibrahim 37 kan disebutkan di situ. Hal pertama yang Nabiullah Ibrahim ajarkan ke anaknya sholat. Kan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liqimus shalah. Ya Tuhan ketempatkan anak keturunan itu di satu lembah yang kering, kerontang, tandus, gak ada tanamannya. Artinya nggak ada fasilitas apa-apanya. Yang penting indah baitikal muharram, tapi yang satu apa ada masjid. Gak ada apa kering kerontang tapi di Ka'bah gitu kan, Baitul Muharram. Masjidnya utama. Agar apa? Agar mereka bisa mengerjakan sholat. Gitu. Ini pertama. Anaknya masih kecil loh. Tuh. Jadi makanya disebutkan sebelum kita mencari tempat tinggal, ya kan, cari lingkungannya dulu. Ya. Lingkungan itu diantaranya apa? Tetangga. Siapa tetangganya di situ? Karena disebutkan kan almaru ala dini khalilih, seseorang itu tergantung agama temannya. Karena tetangga jadi teman biasanya. Kalau tetangga kita baik, insyaallah baik. Kalau tetangga kita orangnya rempong, ya sama jadinya kan gitu ya. Jadi ini lingkungan dulu. Artinya lingkungan tetangga, kemudian masjidnya mana nih, dekat atau jauh gitu kan. Kadang-kadang kan orang nyari rumah yang pokoknya bagus nih, view-nya keren, masjidnya nggak ada masjid di situ. Ya, suara adzan hanya terdengar di bulan Ramadan. Itu pun di waktu maghrib saja gitu kan. Ini kadang-kadang. Oke, gimana kita mau mendidik anak kita menjadi anak yang mengenali siapa Tuhannya, kenali dia dengan Allahnya, maka dia akan mengenali siapa dia sebagai hamba dan sekaligus sebagai anak terhadap orang tua. Karena perintah Allah di banyak surat, misalnya di surat Al-Isra 23 misalnya Allah nyatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Maksudnya nih kepada Allah esakan kepada orang tua. Jadi Allah sejajarkan orang tua dengan Allah. Supaya apa maksudnya? Supaya anak itu benar-benar memahami kewajiban dia itu tidak hanya menghamba kepada Allah tapi juga berbakti kepada orang tua. Nah sekarang perkenalkan dulu kepada Allahnya. Kalau sama Allah jadi nggak tunduk, gimana sama orang tuanya? Itu maksudnya. Tundukkan dia kepada Allah. Jadi hal pertama kenalkan kepada Allah. Insya Allah mereka kepada kita akan tunduk, akan berbakti. Nah, ini yang disebut dengan bakti. Ya, jadi kata ya Allah di surat Al-17 ya bunayya aqimis shalah. Anakku tegakkan sholat. Jadi anak kita pertama sholatnya dulu. Sholat dulu itu kepentingan. Jadi bukan yang lain, yang sholat dulu. Makanya harus tega subuh ngantuk-ngantuknya bangunin. Gitu. Jangan kesian soalnya dia tadi malam capek kemarin di sekolahnya olahraga gitu kan. Jadi sholatnya kapan? Pas libur aja. Ada pas sholatnya pas libur aja. Kalau lagi kegiatan sekolah mereka tidak sholat. Ada yang seperti itu.